Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Fiksi Info Serang. Nah, di sini saya akan menjelaskan perusahaan dagang dari PD Jaya Abadi milik Tuan Arga yang beroperasi pada bulan Januari 2022. Di sini saya sudah membuat saldo awal per 1 Januari 2022, ada kas 14 juta, persediaan 6 juta, peralatan 7 juta, utang dagang 4 juta, bank loan 6 juta, dan modal harga 17 juta. Saya juga sudah membuat transaksi yang terjadi selama bulan Januari. Yang pertama itu ada tanggal 1 Januari, dibeli peralatan dari toko Sentosa seharga 2 juta, uang mukanya 1 juta, sisanya bulan depan. Nah, jurnalnya itu peralatan di debit 2 juta, kas di kredit 1 juta, utang dagang di kredit 1 juta. Kenapa ini kasnya ini di kredit 1 juta? Karena dia sudah membayar uang mukanya itu 1 juta, otomatis kasnya itu di kredit 1 juta, dan sisanya utang dagangnya itu tinggal 1 juta lagi. Selanjutnya transaksi yang kedua itu tanggal 3 Januari, dibayar biaya sewa toko untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Nah, jurnalnya itu sewa dibayar di muka pada kas sebesar 2.400.000. Nah, kenapa akunnya sewa dibayar di muka? Itu karena sewa tokonya untuk 1 tahun, maka akunnya itu sewa dibayar di muka, bukan beban sewa. Selanjutnya tanggal 6 Januari, dibeli barang dagang dari Sipi Makmur dengan syarat pembayaran 2/10 N/45 seharga 2.600.000. Maka jurnalnya pembelian pada utang dagang sebesar 2.600.000. Kenapa pembelian pada utang dagang itu? Karena di sini ada syarat pembayaran 2/10 N/45, ada terminnya. Nah, selanjutnya tanggal 9 Januari, dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli sebesar 200.000. Maka jurnalnya beban angkut pembelian pada kas sebesar 200.000. Dan transaksi selanjutnya itu tanggal 11, dibeli perlengkapan secara tunai dari toko Cantika sebesar 850.000. Maka jurnalnya perlengkapan pada kas sebesar 850.000. Ini kenapa pada kas? Karena di sini secara tunai, jadi kasnya kredit. Selanjutnya 12 Januari, dijual barang dagang secara tunai 2 juta dan dengan syarat 2/15 N/30 kepada toko Saras sebesar 1.500.000. Maka jurnalnya kas pada piutang dagang, kasnya 2 juta, piutang dagangnya 1.500.000, pada penjualan 3.500.000. Ini 2 juta ditambah 1.500.000, jadi totalnya 3.500.000. Nah, kenapa kasnya di debit? Itu karena di transaksinya kan dijual secara tunainya 2 juta, otomatis dia akan menerima uang sebesar 2 juta, jadi kasnya itu di debit, dan sisanya piutangnya itu 1.500.000. Selanjutnya tanggal 13 Januari, dijual barang dagang kepada toko Ratis syarat pembayaran 2/15 N/30 sebesar 2.500.000. Maka jurnal umumnya itu piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang pada penjualan sebesar 2.500.000. Nah, kenapa piutang
dagang pada penjualan itu karena di sini ada syarat pembayarannya, ada terminnya. Selanjutnya, tanggal 14 Januari diterima barang dagang dari toko Sarah sebesar 150.000 untuk toko Sarah. Maka jurnalnya retur penjualan pada piutang dagang sebesar 150.000 karena menerima kembali barang di retur gitu. Selanjutnya tanggal 15 Januari dibeli tambahan perlengkapan secara kontan 300.000 rupiah, maka jurnal umumnya itu perlengkapan pada kas sebesar 300.000 rupiah. Kenapa kasnya ini dikredit itu karena membeli perlengkapannya itu secara kontan, secara tunai. Selanjutnya tanggal 16 Januari dibayar seluruh hutang kepada CV Makmur. Tanggal 6 kan ada di pembelian ya, pembelian barang dari CV Makmur. Nah, jurnal umumnya itu hutang dagangnya 2.600.000 di debit, kasnya itu di kredit 2.548.000 dan potongan pembelian di kredit 52.000. Dan kenapa di sini ada potongan pembelian? Itu karena di transaksinya kan tanggal 6 kan ada syarat pembayaran. Nah, dibayarnya kan tanggal 16 Januari itu tidak lebih dari 10 hari, maka dapat potongan atau diskon 2%. Yang ngitungnya itu 2.600.000 dikali 2%, hasilnya itu 52.000. Jadi potongannya itu 52.000 karena dia tidak lebih dari 10 hari, jadi masih dapat diskon. Selanjutnya tanggal 19 Januari dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Lintang sebesar 1.500.000. Maka jurnal umumnya itu kas pada penjualan sebesar 1.500.000. Kenapa kas pada penjualan? Itu karena dijualnya secara tunai, jadi dia menerima uang. Selanjutnya tanggal 23 Januari diterima pelunasan dari toko Rati atas penjualan tertanggal 13 Januari yang lalu, tanggal 13 toko Rati. Nah, kan jurnalnya itu kasnya di debit 2.450.000, potongan penjualannya 50.000, piutang dagangnya 2.500.000 di kredit. Nah, ini juga ada potongan penjualan karena di transaksinya itu kan tanggal 13 ya. Tanggal 13 itu ada syarat pembayaran 2/15 N/30. Otomatis dia masih dapat diskon atau potongan sebesar 2%. Jadi 2.500.000 dikali 2%, hasilnya itu di dalam potongannya itu 50.000. Selanjutnya tanggal 26 Januari diambil uang oleh pemilik perusahaan untuk keperluan pribadi 400.000. Nah, jurnalnya peraih pada kas 400.000 karena dia mengambil uang. Selanjutnya tanggal 27 Januari dibayar hutang bank sebesar 3.500.000, maka jurnalnya itu Bank Loan pada kas 3.500.000. Kenapa kasnya di kredit? Karena membayar hutang bank. Selanjutnya tanggal 29 Januari dibayar gaji karyawan untuk bulan Januari sebesar 500.000. Maka jurnalnya itu beban gaji pada kas sebesar 500.000.
Selanjutnya itu tanggal 30 Januari dibayar biaya listrik 300.000 dan biaya telepon 200.000. Jurnalnya itu beban listrik 300.000 di debit, beban telepon 200.000 di debit, pada kas 500.000 di kredit. Selanjutnya 31 Januari dibayar biaya iklan sebesar 100.000. Maka jurnal umum itu kembalikan pada kas. Nah, ini semua jurnal umumnya sudah diisi. Totalnya itu 26.100.000. Nah, setelah kita menjurnal, kita harus mempostingnya ke buku besar. Buku besar atau enggak general ledger. Nah, di buku besar ini ada pengelompokan akun-akun seperti kas, terus piutang dagang, persediaan, sewa dibayar di muka, perlengkapan, dan masih banyak lagi. Di buku besar ini dan di kas ini kan ada saldo awalnya. Saldo awalnya itu di debit 14 juta dan di transaksinya kan tuh ada kas saldo awalnya 14 juta. Itu dimasukin ke buku besar sebesar 14 juta. Nah, yang transaksi yang keduanya itu kan tanggal 1, masih tanggal 1 ya, transaksi di jurnal umum. Itu ada kas di kredit 1 juta. Itu juga masukin 1 juta. Nah, perhitungannya itu kalau debit ketemu kredit itu dikurangi, otomatis 14 juta itu dikurangi 1 juta, hasilnya 13 juta. Nah, kalau debit ketemu debit itu ditambah, kredit ketemu kredit itu ditambah. Kalau debit dikurangi kredit itu, kalau debit ketemu kredit itu baru dikurangi. Nah, itu di jurnal umumnya kan kas ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 9, itu dimasukin semua. Kalau piutang dagang semua sampai ke beban. Kebalikan. Cara gampang untuk mengingatnya itu, di sini ada nomor akunnya juga ya. Jadi kas ini kan masuk ke harta. Jadi perhitungannya ini kalau mau gampang mengingatnya itu ada HUMPB, harta utang modal, pendapatan atau penjualan sama beban. Jadi akunnya itu menurut itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di perusahaan dagang kan ada pembelian, jadi pembelian itu akun yang kelima itu. Kan akun kelima pembelian. Nah, setelah dimasukkan semuanya, itu saldo akhirnya ini yang ini ya. Setelah dikurangi, ditambah itu saldo akhirnya yang ini 7.652. Yang ini juga yang piutang dagang ini 1.350. Kalau persediaan ini 6 juta ini karena di persediaan tidak ada transaksi, hanya saldo awal saja, jadi ditulisnya yang saldo awal saja. Dan setelah semuanya dimasukkan ke buku besar, selanjutnya kita ke neraca. Nah, nominal-nominal yang ada di neraca ini itu semua dari buku besar, dari saldo akhir di buku besar. Nah, dari sini ini kan kas saldo akhirnya itu 7.652. Ini masukin ke sini semuanya itu.
setelah menghitung yang neraca saldo atau trial balance, itu harus balance ya. Di sini totalnya 32.052.000. Nah, setelah itu kita ke penyesuaian atau adjustment journal. Di penyesuaian ini data-data ini di transaksi kan ada data penyesuaian. Nah, yang pertama tuh persediaan barang dagangan per 31 Januari hasil pemeriksaan secara fisik tersisa sebesar 5 juta rupiah. Di penyesuaiannya kan akunnya Ikhtisar Laba Rugi di debit 6 juta. Persediaan awalnya di kredit 6 juta. Ini 6 juta dapat dari mana? Ini dari transaksi yang saldo awal. Persediaannya kan 6 juta, masukin ke penyesuaian 6 juta. Terus yang persediaan akhirnya kan di debit 5 juta sama Ikhtisar Laba Ruginya di kredit 5 juta. Ini 5 juta dapat dari mana? Ini dari transaksi, dari data penyesuaiannya yang tersisa sebesar 5 juta. Selanjutnya yang kedua, sewa dibayar di muka dibayar pada tanggal 3 Januari 2022 untuk 1 tahun. Tutup buku 31 Januari 2022. Nah, penyesuaiannya itu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 200.000. Nah, kenapa ini nominal 200.000? Karena ini nominal yang terpakai. Nah, di sini kan sewa dibayar di muka dibayar pada tanggal 3 Januari untuk 1 tahun. Tutup buku 31 Januari. Nah, tanggal 3 Januari kan dibayar sewa untuk toko untuk 1 tahun sebesar 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini itu dibagi 12 1 tahun kan ada 12 bulan, itu berarti dibagi 12, totalnya itu 200.000. Jadi 200.000 itu berarti sini kan untuk bukunya 31 Januari 1 bulan, berarti jadi totalnya itu 200.000. Di penyesuaiannya jadi 200.000. Dan selanjutnya itu biaya listrik belum dibayar pada tanggal 31 Januari sebesar 200.000. Nah, penyesuaiannya itu berarti beban listrik pada utang beban listriknya, pada utang beban. Karena di sini kan di transaksinya belum dibayar, berarti utang sebesar 200.000. Selanjutnya persediaan perlengkapan hasil perhitungan per 31 Januari masih ada. Perlengkapannya sisanya itu masih ada 300.000. Maka di jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 850.000. Nah, kenapa ini nominalnya 850.000? Itu karena di neraca saldonya kan perlengkapan itu 1.150.000, itu dikurangi sama yang data penyesuaian 300.000. Nah, di jurnal penyesuaian itu 850.000. Selanjutnya itu peralatan untuk bulan Januari disusulkan sebesar 400.000. Nah, maka penyesuaiannya itu beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400.000. Nah, jadi ini udah data penyesuaiannya udah balance, hasilnya 12.650.000. Setelah adjustment journal atau jurnal penyesuaian itu kita ke worksheet. Nah, di worksheet itu ada trial balance atau enggak neraca saldo. Nah, di neraca saldo sebelum penyesuaiannya itu ini masukkan ke worksheet, pindahin ke sini.
semuanya. Yang jurnal penyesuaian atau adjustment jurnal juga ini semuanya pindahin ke worksheet. Sini adjustment. Nah, setelah itu ada adjust trial balance. Adjust trial balance atau enggak neraca saldo setelah penyesuaian. Cara menghitungnya itu, ini kan di neraca saldonya kan di trial balance-nya ada 7.652.000. Di sini kan nggak ada, jadi dipindahin langsung ke debit 7.652.000. Begitupun sama piutang dagang, pindahin. Terus ada di sini kalau persediaan barang dagang kan di neraca saldo atau trial balance-nya kan 6 juta. Terus di penyesuaian atau di adjustment-nya itu kan di debit 5 juta, di kredit 6 juta. Nah, ini kan debit 6 juta, ditambah yang debit yang adjustment 5 juta, itu kan totalnya 11 juta. Terus dikurangi sama yang kreditnya 6 juta, jadi hasilnya itu 5 juta di debit. Sewa dibayar di muka kan juga ada di debit tuh 2.400.000. Dikurangi sama yang penyesuaian 200 di kredit, jadi hasilnya 2.200.000. Terus perlengkapan kan di debit 1.150.000 dikurangi sama yang penyesuaian 850.000. Dia di adjust trial balance-nya itu 300.000. Nah, itu ngikut semua kayak gitu perhitungannya sampai ke beban. Hasilnya juga harus balance, harus sama. Setelah itu kita menghitung income statement atau enggak laporan laba rugi. Nah, kalau laporan laba rugi itu perhitungannya dari ikhtisar laba rugi dari sini sampai ke beban. Pindahnya jangan dari angka ini, jangan dari penyesuaian sama neraca saldo, jangan. Tapi dari ini, dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah itu, ini kan perhitungannya nggak sama, yaitu karena dia yang sama harus selisihnya, jadi yang disamakan itu selisihnya, bukan total ini ya, bukan jumlah ini. Selanjutnya itu balance sheet atau laporan neraca. Kalau laporan neraca itu dari kas sampai ke modal ada priva juga kan ya, ada prive. Nah, kalau ini kan kalau laba rugi itu dari ikhtisar laba rugi sampai beban. Kalau ini, kalau neraca tuh dari kas sampai modal, sampai akun modal, akun 3. Jumlahnya juga nggak sama, tapi selisihnya itu yang dicari yang sama antara laba rugi sama neraca. Ini selisihnya 802.000. Ini laba ya. Selanjutnya kita ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu ada pendapatan, ada HPP atau harga pokok penjualan atau COGS atau cost of goods sold, sama beban. Nah, di pendapatan ini, akun pendapatan kan ada penjualan 7.500.000. Nah, di worksheet-nya kan penjualan di laba rugi kan 7.500.000, pindahin, dikurangi sama yang retur penjualan sama potongan penjualan. Di worksheet-nya kan retur sama potongan penjualan ini 150 tambah 50 itu 200 ya totalnya. Jadi yang penjualannya itu kan 7.500.000 dikurangi sama total retur dan potongan
200.000. Jadi total pendapatannya itu 7.300.000. Selanjutnya penghitungan HPP. Yang pertama itu saldo awalnya itu 6 juta, ditransaksikan saldo persediaan awalnya kan 6 juta kan ya. Nah, ditambah sama pembelian sama beban angkut. Pembeliannya 2.600.000, beban angkutnya 200. Nah, 2.600.000 sama 200 sama dikurangi potongan pembelian 52.000. Jadi total pembelian bersihnya itu pembelian ditambah beban angkut dikurangi potongan pembelian, itu totalnya pembelian bersihnya itu 2.748.000. Nah, jadi persediaan awalnya kan 6 juta ya, ditambah sama yang pembelian bersih 2.748.000. Jadi barang tersedia untuk dijualnya itu 8.748.000. Nah, dikurangi sama yang persediaan air 5 juta. Persediaan air 5 juta kan ya. Persediaan air 5 juta. Barang tersedia untuk dijual kan 8.748.000 dikurangi sama persediaan air 5 juta, jadi HPP-nya itu 3.748.000. Nah, untuk laba kotornya ini penghitungannya itu total pendapatan 7.300.000 dikurangi sama HPP 3.748.000, jadi laba kotornya itu 3.552.000. Nah, untuk penghitungan beban itu semua beban di jumlah, di total dari worksheet kan nih, beban bukan dari sini ya, bukan dari sini ngambilnya, tapi dari yang laba rugi ini. Income statement laba rugi di total semuanya, jadi total bebannya ini 2.750.000. Nah, untuk laba bersihnya sendiri itu penghitungannya dari laba kotor 3.552.000 dikurangi sama total beban 2.750.000, maka laba bersihnya itu 802.000. Sama kan ya, sama yang worksheet 802.000. Selanjutnya kita menghitung capital statement atau enggak laporan perubahan ekuitas atau enggak laporan perubahan modal. Sama aja. Ada modal harga per 1 Januari itu 17 juta. Dan di worksheetnya modal 17 juta kan. Ditambah sama laba bersih 802.000, laba bersih 802.000 dikurangi sama price 400.000. Yang price-nya 400.000. Jadi laba bersih dikurangi price itu 802.000 dikurangi 400.000, hasilnya 402.000. Modal harga per 1 Januari nya kan 17 juta dikurangi ditambah sama total dari laba bersih kurangi price, hasilnya 402.000. jadi 17 juta ditambah 402.000, jadi modal per 31 Januari yaitu 17.402.000.
Selanjutnya itu laporan neraca atau enggak balance sheet. Di laporan neraca ini ada aset, kewajiban, sama modal. Di aset itu ada aset lancar sama aset tetap. Aset lancarnya ditotalin semua ditambah itu dari worksheet ya, dari sini. Aset tetap ya aset lancar sama aset tetap nih. Itu di kesini. Kalau aset lancar itu dari kas sampai perlengkapan. Di sini kan di worksheetnya dari kas sampai perlengkapan. Kalau peralatan sama akumulasi itu kan masuknya ke aset tetap. Nah, di sini mengurangi ya, karena akumulasi penyusutan peralatan itu mengurangi 9 juta dikurangi 400. Jadi totalnya 8.600.000. Nah, selanjutnya itu kewajiban, ada kewajiban lancar sama kewajiban jangka panjang. Di kewajiban lancar itu ada utang dagang sama utang beban. Nah, lihat di worksheetnya itu utang dagang sama utang beban. Sama bank loan itu kewajiban jangka panjang 2.500.000. Jadi di total jadi hasilnya 7.700.000. Terus habis itu modal harganya jangan yang modal awal di worksheet ini yang 17 juta jangan, tapi yang modal akhirnya itu 17.402.000 yang dimasukin ke sini. Hasilnya harus balance. Di sini totalnya itu 25.102.000. Selanjutnya setelah laporan neraca itu jurnal penutup atau closing journal. Nah, di closing journal ini itu ada menutup akun pendapatan atau enggak penjualan, terus menutup akun beban, menutup akun ikhtisar laba rugi, atau sama menutup akun private. Nah, di menutup akun pendapatan itu ada penjualan. Tadinya kan penjualannya kredit, sekarang ada di debit karena menutup akun penjualan. Jadi penjualannya kan tadi penjualannya kan ini 7.500.000 masukin ke sini. Sama potongan pembelian, tadinya kan potongan pembelian itu ada di kredit, jadi sekarang ada di debit sebesar 52.000. Nah, tadinya kan kreditnya, sekarang ada di debit. Yang kreditnya itu ikhtisar laba rugi dari total ini penjumlahan ini 7.552.000. Selanjutnya menutup akun beban. Jadi ikhtisar laba rugi ini ada di debit 5.750.000, ini dari penjumlahan semua ini di total. Kreditnya itu ada retur penjualan, potongan penjualan, pembelian sama beban-beban itu di kredit. Nah, kenapa ini retur penjualan ada di kredit itu karena tadinya retur penjualan itu ada di debit sama potongan juga sama pembelian sama beban angkut itu tadinya kan debit, sekarang jadi ada di debit. Selanjutnya itu menutup akun laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi pada modal di sini 802.000 karena laba bersihnya itu
802.000. Nah, setelah itu menutup akun Prive. Saya ada modal pada Prive sebesar 400.000 karena Prive-nya di sini 400.000. Nah, setelah kita jurnal penutup, langsung ke neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Nah, di post closing trial balance ini itu akun-akunnya itu dari kas sampai modal, harta utang sama modal, harta kewajiban sama modal atau ekuitas. Di sini dari worksheet pindahinnya akun-akunnya sampai modal. Ini jumlahnya ini dari sini, tapi yang modal itu khusus buat modal ya. Di neraca saldo setelah penutupan itu atau post closing trial balance itu khusus yang akun modal itu bukan yang modal awal di worksheet, bukan modal awal yang ada di worksheet yang 17 juta, tapi yang modal akhirnya yang 17.402.000 itu masukin ke post closing trial balance. Hasilnya juga harus balance. Di sini totalnya 25.502.000.